Wakil Gubernur Bali menyebut ada indikasi kampung di Bali yang seolah-olah dikuasai oleh warga negara asing tertentu. Nah, keberadaan kampung ini dinilai tertutup dan juga eksklusif. Untuk mengetahui situasi terkini dari salah satu daerah yang disebut sebagai Kampung Bule, saya sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia ada Nyoman Wiryadinata. Nyoman, selamat sore. Nyoman, saya harus tanya dulu kepada Anda, sebagai warga asli Bali, apakah istilah atau terminologi kampung Rusia, kampung bule, ini sudah sering Anda dengar, sudah lama Anda dengar? Iya Puspa, istilah atau label kampung bule sebenarnya sudah sering terdengar, artinya sejak pariwisata mulai menggeliat di Pulau Bali, Kute salah satunya termasuk dibilang kampung bule, termasuk ada gang-gang kecil yang sudah terkenal banyak dihuni oleh wisatawan asing. Nah, saya akan menunjukkan Puspa, salah satu tempat yang disebut ataupun banyak didominasi oleh wisatawan asing, kemudian banyak terdapat villa adalah di daerah Seminyak ini. Di sini dulu awalnya adalah sebuah persawahan, kemudian berkembang. Kemudian hasil sawah tidak sedikit, hasilnya kemudian juga pariwisata yang kemudian meningkat, menggeliat. Maka sawah kemudian berubah menjadi villa-villa di daerah ini, kemudian penuh dengan villa, kemudian berkembang menjadi semacam resto maupun tempat makan bagi wisatawan yang tentunya diperlukan oleh ketika wisatawan berada di sebuah villa ataupun di tempat-tempat yang menjadi tempat wisata seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat memang banyak sekali wisatawan asing yang tinggal, terutama mereka yang menyewa villa misalnya, yang punya izin tinggal 2 bulan misalnya, bisa menyewa hingga 2 bulan ataupun hanya 1 bulan saja, tidak meneruskan visa on arrival ya, maksud saya hanya 1 bulan saja mereka bisa menyewa dengan harga 1 bulan, dan tentunya harga sewanya akan lebih murah dibandingkan ketika mereka menyewa hotel dengan waktu yang lama. Nah, daerah inilah salah satunya yang disebut sebagai kampung mancanegara ataupun wisatawan mancanegara atau yang dikenal dengan kampung bule, dan terlihat di belakang sana sore seperti ini saja banyak wisatawan yang sudah berkumpul untuk melakukan atau menikmati makanan yang ada di tempat ini. Jadi kampung bule sebenarnya bukan hanya ada sekarang penyebutannya, sudah sejak lama, dan ini diistilahkan bagi wilayah yang wisatawan asingnya ataupun wilayah yang didominasi oleh wisatawan asing, terutama di tempat yang privat, homestay misalnya, namun memang ada villa, kemudian juga ada apartemen yang memang khusus bisa ditempati oleh wisatawan asing, artinya dengan harga yang mungkin tidak bisa juga dinikmati oleh warga negara lokal. Seperti yang saat ini tengah heboh adalah bule yang disebut kampung bule yang ada di Ubud, Gianyar, Bali. Pada awalnya adalah sebuah cafe shop, kemudian ada villa, kemudian sekarang ada apartemen dengan jumlah kamar sekitar 130 orang yang didominasi oleh warga negara Rusia dan Ukraina. Mereka tinggal di sana, dan daerah tersebut sekarang berkembang ditingkatkan apartemennya menjadi 420 kamar yang sedang dibangun karena permintaan yang sangat banyak dan waktu tinggal mereka yang juga cukup panjang. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia dalam hal ini imigrasi memperbolehkan adanya wisatawan asing yang membuat ataupun menggunakan visa second home ataupun rumah kedua yang hanya dengan jaminan sekitar 2 miliar saja mereka sudah bisa tinggal di Bali dengan waktu 5 hingga 10 tahun. Tentunya tidak hanya bagi mereka yang ingin berinvestasi, namun juga para lansia warga negara asing yang ingin tinggal lama, namun mereka harus mempunyai jaminan 2 miliar di bank pemerintah, dan nanti akan bisa diambil lagi ketika mereka sudah menyelesaikan ataupun visa second home mereka sudah selesai untuk ada di Pulau Bali, tidak hanya di Pulau Bali, namun juga di wilayah lain yang ada di Indonesia. Dan ini sudah di-launching pada Desember 2022 lalu, dan memang kalau kita lihat turis Rusia memang banyak sekali sekarang berada di Bali. Dengan catatan saja di 3 bulan terakhir saja, Januari hingga Maret ini, sudah ada sekitar 43.000 wisatawan asing Rusia yang ada di Bali. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu sekitar 63.000 dalam waktu 1 tahun, tentu dalam waktu 3 bulan ini sangat tinggi sekali 43.000 tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan wisatawan yang melakukan ulah? Kalau kita lihat persentasenya sangat kecil sekali Puspa. Katakanlah dari 76 warga negara asing yang dideportasi oleh imigrasi selama Januari sampai dengan Maret tahun 2023 ini,
hanya 20 orang warga Rusia saja yang dideportasi, baik karena izin tinggal yang sudah kadaluarsa, termasuk juga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal, termasuk juga melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di wilayah Indonesia, termasuk juga di wilayah Bali. Artinya pelanggaran-pelanggaran ini kemungkinan dilakukan karena wisatawan asing tersebut tidak memahami aturan kemudian adat yang berlaku di Bali khususnya, sehingga mereka ataupun mereka masih membawa adat mereka ketika mereka ke Bali, mereka masih melakukan hal-hal, misalnya salah satu pelanggaran kecil saja adalah tidak menggunakan helm, termasuk juga tidak mengenakan pakaian yang sopan di tempat umum misalnya, Puspa. Baik, lantas bagaimana Nyoman pemerintah Bali meredam adanya, kita tahu kalau berbicara soal Rusia yang menjadi sorotan, di Instagram begitu viral, di media sosial begitu viral, ada Moskow cabang Bali, kemudian dengan ulah-ulah segelintir warga negara asing Bali, bagaimana kemudian pemerintah Bali bisa menertibkan hal ini yang tidak mungkin akan dilakukan lagi oleh warga negara asing lainnya di Bali? Betul sekali, Puspa. Artinya mereka yang melakukan kesalahan memang kecil, namun kesalahan ini menjadi viral dan menjadi semacam cepat sekali menyebar, sehingga menyebut wisatawan yang datang berkelakuan tidak baik seluruhnya digebiahuya seperti itu, misalnya oleh media sosial ataupun mereka-mereka yang tidak ingin pariwisata Bali maju. Namun upaya tentu dilakukan oleh pihak Provinsi Bali, termasuk juga imigrasi yang dalam hal ini menangani orang asing dengan selalu melakukan pengawasan terhadap orang asing. Ada tim PORA, tim pengawasan orang asing, yang selalu akan melakukan pengawasan tidak hanya di villa, termasuk akan mengunjungi tempat-tempat yang dikunjungi oleh wisatawan asing, termasuk juga di tempat-tempat yang kemungkinan mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Nah, inilah yang kemudian dilaporkan ataupun ditangkap, diamankan, kemudian diperiksa di pihak imigrasi. Kalau memang benar mereka akan melakukan kesalahan, baik karena ketidaktahuan ataupun mereka melakukan kesengajaan, tentu deportasi akan menjadi salah satu alat yang bisa membuat efek jera bagi mereka, apalagi deportasinya diikuti misalnya dengan tidak boleh berkunjung lagi selama beberapa jenjang waktu tertentu, yang tentu akan bisa membuat jera para wisatawan asing yang datang ke Bali. Dan tentunya akan dilakukan seperti misal Gubernur Bali menyatakan akan memberikan semacam atau membuat secara baliho mengenai apa aturan yang ada di Bali, bagaimana dengan adat istiadat, sehingga mereka ataupun wisatawan asing dapat mengenal, mendapatkan sosialisasi dari baliho-baliho yang akan dipasang, walaupun hingga saat ini belum saya lihat ada seperti yang direncanakan seperti itu. Jadi inilah yang salah satu yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga imigrasi, dengan melakukan pengawasan terhadap orang asing, tim PORA yang setiap bulan melakukan ataupun setiap saat melakukan razia seperti itu, kemudian mereka akan dilihat kesalahannya, kemudian mereka akan dideportasi sesuai dengan kesalahan sepatah apa kesalahan yang mereka buat. Kalau kita lihat memang ada beberapa wisatawan, kalau hingga 3 bulan terakhir ada 76 orang yang dideportasi dan 20% orang Rusia. Karena kalau kita lihat banyak kan orang Rusia yang datang ke Indonesia ataupun khususnya ke Bali karena di negara mereka sedang berkecamuk perang dan tidak membuat nyaman warga negara mereka, termasuk mereka menghindari adanya wajib militer bagi kalangan muda yang tidak ingin melakukan wajib militer, maka mereka akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang dinilai nyaman. Kalaupun kita lihat ada beberapa yang nakal, misalnya menjadi pelatih pengendara sepeda motor, artinya tidak sesuai dengan aktivitas izin tinggal yang diberikan, ataupun menjadi fotografer, tentu akan tidak hanya melalap lahan profesi yang ada di Bali, namun ada juga warga negara asing yang bekerja dari Bali, namun mereka bekerja untuk negaranya. Artinya dengan adanya kemajuan digital nomad ini yang membuat mereka bisa bekerja dengan menggunakan laptop, namun mereka mendapatkan penghasilan dari negara lain, tidak dari negara yang mereka tempati seperti Bali misalnya, Puspa. Baik, terima kasih laporan Anda, Igede Nyoman Wiryadinata melaporkan langsung dari Bali.